الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hamba Allah, jamaah solat subuh, jamaah syiar mahabbah subuh di Masjid Syuhada Menggudung, insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita nanti akan dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah semua jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil duduk niat i'tikaf, mari sama-sama kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah di setiap hari yang kita lalui Allah memberikan kepada kita nikmat dan rahmat yang tiada tara. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Dengan kesehatan yang Allah berikan, insyaallah kesehatan itu akan kita pergunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar, manusia ini mendapatkan 4 tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rezeki yang paling rendah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu berupa harta benda. Maka rezeki yang paling rendah disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah harta benda. Adapun rezeki yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah kesehatan. Sehat yang diberi oleh Allah, tajak subuh berjamaah di masjid, itu rezeki yang tinggi diberikan oleh Allah. Terkadang kita salah memahami rezeki. Ketika kita tidak punya finansial yang cukup menurut kita, tidak punya harta benda yang menurut kita tidak mumpuni, maka sering kita mengatakan belum ada rezeki. Padahal kita lupa nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan rezeki yang tinggi di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, rezeki yang paling utama adalah diberikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak yang soleh merupakan dambaan kita semua. Dan yang perlayana berhasil, bersukses dunia akhirat. Maka siapapun yang misalnya kurang diberikan harta oleh Allah, kurang diberikan kesehatan oleh Allah, ketika Allah memberikan kepada kita anak yang sukses, berarti kita harus meyakini yang bahwa kita masih dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, rezeki yang paling sempurna diberikan oleh Allah adalah mendapatkan ridha Allah dan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan rezeki ini merupakan rezeki yang kita jemput bersama-sama. Dan insya-Allah semoga seluruh jamaah yang hadir pada subuh yang mulia ini akan mendapatkan rezeki tersebut, yaitu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Salawat, salatu wassalama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita semua. Nabi Muhammad merupakan patrol utama dalam setiap aktivitas kita dalam menjalani apapun kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Semoga saja seluruh jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini nanti di yaumil qiyamah mendapatkan kesempatan diberikan oleh Allah untuk berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam agar tercurahkan kepada para sahabat Rasulullah yang seperjuangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh alim ulama. Semoga saja kita termasuk kepada golongan-golongan orang-orang yang mencintai ulama dan yang dicintai oleh ulama. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Imam besar Masjid Syuhada Menggedung, seluruh pengurus masjid, kepada seluruh para alim ulama yang hadir di subuh yang mulia ini, istimewa bil khusus kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 25 menit ke depan akan ada beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna untuk kami sendiri dan juga kepada seluruh jamaah subuh yang hadir pada hari yang mulia ini. Terjadi sebuah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan umatmu nanti di akhir zaman? Bagaimanakah nanti umatmu di akhir zaman ketika engkau telah tiada ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Wahai Ali, jika engkau ingin mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi umat di akhir zaman, maka datanglah engkau ke laut." Ketika itu Ali bin Abi Thalib datang ke laut. Ketika sampainya di laut, Ali bin Abi Thalib melihat orang yang berenang di laut. Ada daun-daun daripada pelepah kayu tertulis tulisan Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang menghiraukan tulisan itu. Semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, yaitu berenang. Meskipun ada pelepah daripada daun yang berjatuhan tertulis ayat-ayat Al-Quran, tidak ada orang yang menghiraukan ayat-ayat Al-Quran itu. Lalu Ali bin Abi Thalib pulang menjumpai Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah melihat orang-orang di laut sedang berenang. Ada daun-daunan yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun yang menghiraukan ayat itu." Rasulullah melanjutkan, "Wahai Ali, datanglah engkau ke sebuah hutan, lihatlah sebuah burung." Ketika itu Ali datang melihat sebuah burung yang sangat indah, yang terukir ayat Al-Quran di sayap-sayapnya. Burung itu sangat indah. Tetapi ketika indahnya burung itu, lalu burung itu turun dan memakan sebuah bangkai. Memakan sebuah bangkai yang sangat jijik. Kemudian Ali bin Abi Thalib melaporkan pada Rasulullah apa yang dia alami. Yang terakhir kata Rasulullah, "Wahai Sayyidina Ali, datanglah engkau ke gunung." Ketika Sayyidina Ali datang ke gunung, maka Sayyidina Ali mendapatkan sebuah pohon, yang mana di atas pohon itu ada pohon lagi, tertimpa-timpa pohon tersebut.
Maka ketika itu Sayyidina Ali pulang dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya sudah mendapatkan ketiga kasus ini. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami apa yang terkandung dalam tiga peristiwa itu, jika memang itu adalah kondisi umatmu di akhir zaman. Rasulullah menjawab, wahai Ali, ketika pertama engkau datang ke laut, engkau mendapatkan orang berenang dan melihat ayat-ayat Al-Quran tertulis di pepohonan, di daun-daun itu bermakna di akhir zaman nanti orang-orang tidak lagi menghiraukan ilmu agama. Orang-orang nanti tidak akan menghiraukan lagi para alim ulama. Umat di akhir zaman nanti mereka akan merendahkan agama. Mereka mudah mengucapkan lisan Alhamdulillah, Subhanallah, tetapi setiap tindakan mereka tidak mencerminkan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bet di setiap masjid yang gepegat hana urang jak. Majlis taklim yang dibuat oleh tokoh masyarakat, siapapun dibuat di masjid, tidak ada yang menghadiri. Urang set-set sampai yak bet. Ketika ada ulama, tidak ada yang menghampiri. Bahkan di akhir zaman ini yang mirisnya, ulama dihina, ulama direndahkan. Ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat memilukan keadaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kemudian Rasul melanjutkan, wahai Ali, ketika engkau melihat seekor burung yang indah, tertulis tulisan Al-Quran di sayapnya, lalu burung itu memakan bangkai, itu menunjukkan yang bahwa nanti umatku di akhir zaman dia beribadah kepada Allah, dia salat, dia puasa, dia menunaikan zakat, tapi dia memakan harta riba. Tetapi dia memakan harta haram. Seluruh penghasilan yang dia dapatkan, cara-cara yang dia dapatkan dengan cara yang tidak diridai oleh Allah. Meskipun dia salat, meskipun 5 waktu dia ke masjid, solat berjamaah, tetapi cara dia mendapatkan rezeki adalah jalan yang tidak diridai oleh Allah. Berbicara masalah riba, ini adalah perkara yang memang sang dit yang selamat ngeriba, na'udzubillah. Kita berdoa pada Allah agar kita diselamatkan dan keturunan-keturunan kita diselamatkan oleh Allah dari riba. Kiban bergentayangan rentenir di kampung-kampung royo, dengan bebasnya. Cok 1 juta perjanjian, pulang 1 juta 200. Dengan vulgar mereka menawarkan diri, dengan alasan kepepet kita bergelimang dengan riba. Maka itu yang terjadi pada umat Muhammad di akhir zaman. Mita rezeki ngatra harim, golong berbicara dengan pulau sabu-sabu, transaksi sabu-sabu yang luar biasa. Generasi Aceh hancur sabu-sabu. Kita masih melihat perkara ini biasa-biasa saja, seakan-akan peristiwa ini hal yang biasa-biasa saja, tidak berefek apapun. Nyotakalan lang kampung royo, tiap kampung na anak muda yang sedeng kah? Di kampung na anak muda yang pungo kah gara-gara sabu-sabu. Mengapa? Karena kita membiarkan itu semua. Karena kita menganggap ini hal sepele. Wate tarumpok anak mien bak jalan, iduk mutumpok hana so tegur le, itu hal biasa. Tahun 2020 pet laginya keadaan anak mien tayo. Tahun 2025 semoga abek ni izin le Allah. Tak rumah bayar kunci pintu. Goi kau takut le anak tu. Mengapa? Karena sabu-sabu berbahaya. Bahkan kadang-kadang urung mengkat sampai 20 pejang ke masjid. Mudah deput dah. Pegah haba sopan santun ni. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Buat publa sabu perusahaan bangsa. Tanggap hal biasa, tanggap hal sepele.
anak cucu danyo insya-Allah mantang dan doa pilah. Mungkin kita masih tahu bagaimana menjaga diri, tetapi bagaimana nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, dan melakai ba Allah, generasi Luxmawe dilindungi oleh Allah, keturunan-keturunan kita dilindungi oleh Allah daripada dahsyatnya pergaulan bebas, terpelihara daripada makanan-makanan yang haram. Bernebilah Allah pemimpin-pemimpin yang terpisah daripada peng-peng sabu-sabu. Bernebilah Allah pemimpin-pemimpin yang jeroh di Acehnya, di muka bumanya, menepancur oleh Allah segala kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah yang Allah muliakan, mari sama-sama kita perhatikan itu semua. Maka itulah yang terjadi pada umat di akhir zaman. Orang perahaba subhanallah, alhamdulillah, tetapi dia memakan penghasilannya dari harta-harta yang haram. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ali mendapatkan di atas pohon terdapat sebuah pohon, ateh bak kaya na bak kaya, apa maknanya? Rasulullah mengatakan, di akhir zaman nanti wahai Ali, umatku akan saling menjatuhkan. Umatku nanti di akhir zaman akan saling menjatuhkan satu sama lain. Galak that pubruk go, galak that perhet go, nyak raya dro tu. Bahkan yang mirisnya lagi, lam gampung, dalam setiap desa menyobrat pada berah, pi payah berah. Sampai dengku dampah le kadang-kadang. Dengkunya berah hanapah dengku je berah hanapah dengkunya. Hal-hal yang kecil kita permasalahkan, padahal tujuan sama. Apa tujuan sama? Berdakwah di jalan Allah. Orang yang misalnya dia ahli membaca kitab kuning, pepeng pun membaca kitab Jawa. Aduh orang Jawa tepi-tepi. Padahal ke pernah masalah ilmu Allah syid. Pakan hala agamanya yang semua kitab Arab, hari atas semua kitab Arab yang hanjut dia bak beliau. Yang je kitab Jawa, semua kitab Jawa, yang pernah ilmu agama Allah, yang je Al-Quran, semua Al-Quran, kepo yang saling mempupep hari. Dan ini terjadi. Miskin tokoh, panina tokoh malah kampung. Saya na urang lebih baju kata gila. Tak pernah hana tokoh le tanya orang kampung. Kita di Aceh miskin tokoh. Panai tokoh saya lebih urang kata minta salah. Panai tokoh, draw depi anco tokoh. Ini kejadian terjadi. Saling menjatuhkan. Kita sangat senang dengan membuka aib orang lain. Mudah tak share ba FB. Mudah tak share di WA. Mengapa? Karena itu menjatuhkan orang lain. Padahal agama hana geyu menan, geyu top aib go. Tetapi demi popularitas, demi elektabilitas, bahkan demi isi tas, kita rela menjatuhkan orang lain. Dan ini penyakit yang mewabah di tengah-tengah masyarakat. Birokrat perhut birokrat, sesama pemimpin perhut pemimpin, kepala dina sabe kepala dina perhut kepala dina, yang calon gusi wate gusi perhut gusi, wate dan calon ro ketunggu imum tak imum ci medang dah pupuk kiban cara. Ini keadaan yang sangat miris. Sedangkan nanti kalau kita duduk di pimpinan tersebut, orang gejak bakdanyo, giak tanyang penutuh hukum bakdanyo, giak tanyang kiban bakdanyo, masalah kemaslahatan umat. Kita selalu berbicara masalah agama, tetapi kita tidak mencerminkan, tidak menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bagaimana kondisi umat di akhir zaman? Hebohnya sang sepertinya itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, sebagai hamba yang lemah, tentu setiap saat yang kita lalui, setiap detik yang kita lalui, mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan, mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Itu fitrah kita sebagai hamba Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang penting kita selalu mempersiapkan amal-amal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok ketika kita dipanggil oleh Allah. Kita mencintai keluarga kita dengan luar biasa. Kita harus meyakini kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita mencintai harta kita. Kita mencintai semua fasilitas yang kita miliki. Kita harus meyakini dengan iman yang ada pada kita, kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala yang kita lakukan ini agar kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir nasihat di subuh yang mulia ini ada sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Les Samarkandi, dan ini masih seputaran dengan harta yang haram. Pada sebuah musim haji ada sekelompok hamba Allah menunaikan ibadah haji. Setelah musim haji berakhir, maka salah seorang hamba Allah yang berangkat dari Yaman, beliau meninggal dunia. Barangkali kejadian ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita dan bahan introspeksi diri bagi kita semua. Ketika beliau meninggal, semua sahabat dalam kelompok ibadah haji beliau mengatakan beliau harus dimakamkan di situ. Ketika kuburnya digali, watege ku kubur itu bi ulu, Pak. Watege ku kubur itu bi ulu. Akhirnya dipindahkan kembali. Ha yang gekuh na ulu. Hingga semua sahabat berembuk, nyo menyekap paduk boh tempat takuh manteng na ulu. Nyo solusi terakhir tetap payah tak semiyup inan. Akhirnya jenazah itu dikebumikan di tanah suci Mekah. Itu tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Les Samarkandi. Lalu sahabat-sahabatnya penasaran. Orang ini baru pulang haji. Apa yang dia lakukan? Aktivitas apa yang dia lakukan di kediamannya sehingga dimanapun liang lahat yang kita gali terdapat ular yang besar? Pada suatu ketika pulang, beliau menghampiri istrinya, mengabarkan yang bahwa suaminya telah meninggal. Dan dia bertanya, "Wahai ibu, bisakah engkau menjawab apa yang kami alami ketika kami menggali liang lahat untuk suamimu? Ketika kami menggali liang lahat yang pertama, kami mendapati ular yang banyak. Ketika kami menggali liang lahat yang kedua, kami pun mendapati ular yang banyak." Lalu istrinya menangis. Apa kata istrinya? "Wahai hamba Allah, itulah mungkin kesalahan dari suamiku. Kami mempunyai sebuah usaha. Kami menjual gandum. Setiap harinya suami saya mencampur gandum yang busuk dengan gandum yang baru. Untuk apa? Agar gandum-gandum yang busuk itu terjual semua dengan membohongi para pembeli-pembeli yang ada di kota Yaman ketika itu." Jamaah yang Allah muliakan, ini menjadi bahan bagi kita semua, terutama para pedagang. Yang paling tengah viral fenomena orangnya fenomena gah. Bagi yang som-som gah tu. Nya begagat hat, nya bejek ke referensi. Tanya mekat bek sampai mudarat urung mublau.
menimbun makanan, putubit watemhai, mencari keuntungan yang banyak. Barang-barang yang tidak baik kita jual, tak bersapat dengan barang yang tak ada, nyak lagu, nyak laba. Hati-hati. Ini sebuah referensi. Kagua dia haji, tetapi mantang bermasalah. Mengapa? Karena dia bermasalah dengan manusia. Semoga saja Allah menuntun kita semua. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Semoga saja Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja. Tentunya sebagai hamba Allah, kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan perlindungan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah agar kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, kiranya apa yang kami sampaikan pada pagi yang mulia ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ada yang keliru nanti bisa ditanyakan kepada guru-guru kita. Kebetulan alhamdulillah salah satu guru saya Walid Misran hadir pada subuh yang mulia ini. Terima kasih untuk mendengarkan, dan insya Allah nanti saya siap menerima bimbingan agar semakin sempurna atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada seluruh guru yang hadir. Semoga saja ketika Allah kumpulkan kita pada subuh yang mulia ini di Masjid Syuhada Menggedong, semoga saja Allah mengumpulkan kita kembali nanti dalam syurganya. Jika ada yang benar yang kami sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru dan salah apa yang kami sampaikan itu murni kefakiran, kedhaifan kami sebagai hamba Allah. Semoga saja kita semua selalu dalam kasih sayang Allah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.